Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umdah Kosim, akan melaksanakan PPL di MA Darussalam, Desa Kampung Baru, Kecamatan Mesudi Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada PPG Siklus 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang, PPG Dalejab Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya nak, sebelum kita mulai pelajaran, sejenak kita berdoa. Berdoa mulai, tundukkan kepala. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, saya mau mengabsen dulu ya kelas 10 ini. Jadi Miftah Quraini ada ya. Muhammad Aditya Pratama, Tia Saputri, Septi Ramdayani, Dwi Indriani, Wahyu Enggar Deyanta, Sasa Aurelia Putri. Baiklah ya. Jadi kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu biologi kelas 10 dengan materi adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati kali ini, pertemuan pertama ini adalah nanti secara umum ya. Pembukaan ya secara umum. Kemudian keanekaragaman hayati itu tentu saja kita tahu ya, ini keanekaragaman hayati itu apa sih? Ya, apa coba? Bagaimana si Miftah? Kumpulan variasi pada tingkat genetik spesies dari Keanekaragaman hayati itu kita tahu, aneka itu kan macam ya. Hayati itu apa? Hayati adalah hidup, adalah makhluk hidup. Jadi macam-macam makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu ada berapa? Macam makhluk hidup secara garis besarnya kita belum, nantilah klasifikasi ada babnya sendiri ya. Secara umum makhluk hidup itu ada berapa macam? Dua, oke. Dua, yang pertama adalah ya makhluk hidup yang ya kita langsung ke kingdom ya, kerajaan hewan, dan satunya adalah kerajaan tumbuhan atau plantae, kerajaan hewan itu animalia. Jadi ada dua keanekaragaman hayati itu. Tetapi keanekaragaman hayati itu juga membutuhkan faktor abiotik. Makhluk hidup itu merupakan komponen biotik. Nah, komponen di dalam alam ini ada dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi makhluk hidup, baik kingdom plantae atau kingdom animalia, itu membutuhkan
komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Contohnya, ya tanah, air, udara. Nah, di tanah itu macam-macam, ada batu, ada kerikil dan sebagainya. Itu tentu saja yang abiotik dibutuhkan bagi makhluk hidup untuk tempat berpijak atau tempat hidup. Nah itu adalah pembukaan saja ya. Nanti kita kita lebih lanjut. Kita akan masuk ke keanekaragaman hayati itu sendiri, yaitu dengan metode mind map ya. Jadi kalian gambar cabang-cabang dari ilmu keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, itu untuk masuk ke situ. Jadi untuk masuk ke situ kita perlu masuk ke video anekaragaman hayati. Nah, videonya sama saya bagi video keanekaragaman hayati. Nah, silahkan dibuka video itu, kemudian nanti kalian membuat mind map dan juga kalian mengisi ini. Di sini ada asesmen formatif, terus ada asesmen formatif, ada LKPD dan seterusnya. Itu nanti kalian diisi di kertas. Di sini ya. Tuh, sudah saya bagi. Silahkan diisi sesuai dengan perintah. Dan kemudian untuk itu, mari silahkan kita masuk ke video YouTube tersebut. Nah, silahkan dicermati masing-masing. Nanti kemudian kalian membuat mind map. Terus kemudian kalian mengisi asesmen yang ada di situ, juga LKPD-nya diisi di kertas itu ya. serta bentuk rambut. Contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya motif yang bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotif. Selain faktor kelapa, aren, lontar, dan pinang, atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapuri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan citah? Sehingga kamu dapat sebut ekosistem dalam skala besar. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi geologis, serta faktor fisik dan kimia tanah.
Berbagai tipe tumbuhan yang secara morfologi tampak sama dapat merupakan komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah: yang pertama, ekosistem rawa bakau, terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan rusak atau punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Sekian pembahasan kita kali ini, terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Baiklah, anak-anak sudah selesai membuat video, silahkan membuat mind map-nya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, asesmen-asesmen dan LKPD dan seterusnya ini ya. Baik, silahkan ya ditulis jawaban-jawabannya. Nanti kalau sudah selesai presentasi ke depan. Ini dulu di salah satu orang menggambar mind map di papan tulis. Nah, nanti teman yang satunya mengerjakan LKPD dan asesmen. Terus kalau sudah selesai nanti ada satu kelompok yang maju ke depan untuk presentasi. Silahkan. Tatalah sedemikian rupa sehingga papan tulisnya cukup untuk membuat mind map-nya. Yang lain menyelesaikan pekerjaannya ya di situ. Siap-siap presentasi untuk LKPD sama asesmen tadi. Sudah selesai? Spidolnya Mbak sini. Baiklah, ini sudah selesai mind map-nya. Nah, itu sebentar nanti
kita presentasi dulu ya. Terus setelah presentasi, terus menjelaskan mind map kita urutkan presentasinya berdasarkan lembar kerja kalian ya. Gitu. Kira-kira siapa yang mau presentasi? Kelompok mana? Ayo presentasi ya. Kelompok yang sini. Silakan. Enggar. Di setiap pertanyaan dijawab jawabannya apa gitu ya. Sini depan. Baik, silakan yang lain memperhatikan ya. Ya, salam. Urutlah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya akan mempresentasikan Hasil asesmen formatif tertulis. ya. 1. Dua makhluk hidup menempati daerah yang sama dapat disebut spesies apabila jawaban dalam perkawinan menghasilkan keturunan fertil. Fertil. 2. Organisme yang menunjukkan berbagai macam variasi pada berbagai macam variasi pada komunitas ekosistem dan spesies dapat menimbulkan jawaban D. Biodiversitas. 3. Pada bulan-bulan tertentu dilakukan pemburuan terprogram terhadap babi hutan di hutan Okawalingin, Kalimantan Barat. Hal tersebut bertujuan untuk jawaban C. Mengendalikan populasi babi. 4. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, gambar E. Berdasarkan gambar di atas yang termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen yaitu. Yang lain ngerti ya, lihat kertasnya ya. Yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen ya. Jawaban E. A dan D. A dan D itu apa kalau A dan D itu? Mangga. Dua varian mangga ya. 5. Kelompok Palen seperti kelapa, pisang, dan salak tampak berbeda-beda. Tentunya keragaman tersebut disebabkan oleh jawaban B. Setiap jenis memiliki kemampuan interaksi dan dengan faktor lingkungan yang berbeda. Dengan mengeksplorasi buku dan internet, istilah jawaban berikut. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variasi dan variabilitas kehidupan bumi merupakan ukuran variasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. 2. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen? Variasi genetik ada dalam satu spesies, baik di antara populasi geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Tingkat keragaman gen timbul karena setiap individu mempunyai bentuk-bentuk gen yang khas. B. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup dalam satu spesies? 1. Mempunyai persamaan bentuk tubuh. 2. Dapat melakukan perkawinan. 3. Maupun menghasilkan keturunan yang fertil. Ya. C. Apa saja contoh-contoh keanekaragaman hayati tingkat gen minimal 2. Contoh 1. Mangga dengan varietas mangga aromatis, mangga mana lagi? 2. Durian dengan varietas durian petruk, durian bawor, durian montong. Silakan duduk dulu. Nah, untuk yang ini silahkan dijelaskan untuk kelompok yang di sini tadi. Ya, silahkan. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste.
Di sini saya namanya. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil Mind map mind map yang sudah kami kerjakan. yang sudah kami kerjakan. Ya, silakan. Keanekaragaman hayati Ada 3. dibagi menjadi 3, yaitu ekosistem, gen, dan spesies. Nah, sekarang jelaskan yang untuk gen. Kalau di situ nggak jelas, buku. Yang untuk sekarang kan keanekaragaman hayati ada 3 katanya si temanmu ini. Jadi ada 3 ya, gen, spesies, dan ekosistem. Di situ sudah ada. Nah, jelaskan yang gen. Yang gen. Ya. Terjadi variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. 1. Mempunyai persamaan bentuk tubuh. 2. Dapat melakukan perkawinan. 3. Mampu menghasilkan keturunan yang steril. 1. Tanaman mawar putih dan merah yang berbeda dari segi warna. 2. Cangkang pada keong atau kerang yang memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. 3. Kucing dengan ras kucing Angora, kucing Persia, kucing Spin, dan lain-lain. Ekosistem adalah tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Di dalam ekosistem, komponen abiotik dengan biotik saling mempengaruhi atau saling menguntungkan. 1. Ekosistem hutan rawa danau yang terdapat di Jawa, Kalimantan, Sulawesi. 2. Ekosistem hutan basah di dataran rendah terdapat di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Oh, baiklah sih. Baiklah, itu tadi adalah, silakan duduk. Itu tadi adalah presentasi teman-teman kalian ya. Jadi langsung saja saya beri persepsi atau tanggapan ya tentang apa namanya tadi presentasi teman-teman kalian ya. Tuh. Jadi untuk asesmen tadi sudah benar ya, asesmen. Terus kemudian keanekaragaman hayati itu apa? Keanekaragaman hayati? Coba. Keanekaragaman hayati apa? Pertanyaan nomor 1 itu di LKPD. Variasi ya. Variasi di tingkat genetik spesies dan ekosistem ya itu. Terus kemudian keanekaragaman hayati di tingkat gen. Keanekaragaman hayati di tingkat gen apa? Merupakan variasi genetik dalam satu spesies baik di antara populasi terpisah dalam satu populasi. Keanekaragaman hayati di tingkat gen itu adalah yang kita lihat itu masih satu spesies. Misalnya kita manusia ya. Manusia itu spesiesnya apa namanya? Homo sapiens. Ya, Homo sapiens kita kan sama spesiesnya apa namanya? Homo sapiens, tingkat gen ya. Dalam satu spesies, namun kita itu punya keanekaragaman. Ya, itu adalah keanekaragaman di dalam satu spesies itu adalah namanya tingkat gen. Kenapa? Ya, itu kita sama satu spesies namun keanekaragamannya adalah di tingkat gen, nggak mungkin sama persis ya. Jadi kita kenapa keanekaragaman? Karena kita orang tua kita beda-beda. Itu yang menimbulkan keanekaragaman di tingkat gen. Banyak ya. Oke, sekarang masuk ke tingkat apa saja ciri-ciri makhluk hidup dalam satu spesies. Nah ini, ciri-ciri makhluk hidup dalam satu spesies. Nah kita ini satu spesies apa bukan? Satu spesies apa tadi spesies namanya? Homo sapiens. Oke, itu nah, untuk menyingkat waktu ya kita coba di sini dulu. Yang mind map kita bahas dulu. Ini coba perhatikan keanekaragaman hayati itu ada 3 ya. Gen ya. Gen itu di sini yang terendah gen, spesies dan ekosistem.
Nah, kalian ini udah dijelaskan. Terus kemudian mungkin ada ini. Di sini saya fokus di spesies. Tingkat genus citrus misalnya. Ini jeruk itu tadi kamu tulis nama latinnya apa enggak? Kalau nama-nama, kalau genus sama spesies beda ya. Genus di atas, spesies. Yang ditanya adalah spesies. Oh, genus citrus. Artinya berarti genus citrus spesiesnya ada spesies jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Oke ya, gitu. Jadi jeruk manis, jeruk bali, jeruk. Nah, itu satu spesies. Oke. Lanjut. Sekarang ekosistem mana? Itu tadi udah ya, gen tadi udah dijelaskan. Tadi kan ini kurang terang. Nah, ekosistem. Nah, tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik. Di dalam ekosistem antara komponen abiotik dengan biotik saling mempengaruhi atau saling menguntungkan. Ekosistem hutan rawa itu ada di Kalimantan. Ekosistem hutan basah ada di Kalimantan, Sulawesi. Hutan meranggas, kering, Jawa, Bali, Sumatera. Ekosistem padang rumput, savana, dan Nusa Tenggara. Nah, ini adalah apa sih fungsinya mind map itu ya, supaya kita bisa mempeta-petakan, kita bisa mudah untuk mempelajarinya, mudah untuk mengingatnya ya, gitu ya, anak ya. Sebutkan 4 ekosistem yang ada di Indonesia. Ini ya. Ini ya, hutan rawa, air danau itu ada di Kalimantan. Hutan rawa, air danau ada di Kalimantan, Sulawesi. Sepertinya ini Sumatera ada nggak ini? Hutan rawa banyak, seperti di Ogan Komering Ilir ya, yang jurusan Palembang sana, yang lewat jalan tol. Nah itu ini ada juga di Sumatera ini, nggak hanya di ini ya. Terus kemudian ekosistem hutan basah, dataran rendah, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Oke, sistem hutan meranggas, Bali, Sulawesi, Jawa. Ekosistem padang rumput savana, Jawa dan Nusa Tenggara. Oke ya. Kemudian kita perlu juga untuk sebagai pengetahuan melihat data ya, sebagai pengetahuan literasi dan numerasi ya. Literasi itu kita mengacu ke sumber data ya, sumber data misalnya di internet, di buku ya, itu literasi. Terus mengacu ke jurnal, di buku ciptaannya siapa, di buku yang mana, di majalah, dan itu literasi. Dan numerasi itu adalah jumlah. Kita yang namanya apapun kita tidak lepas dari yang namanya jumlah. Makanya di sini ada data ya. Di lembarmu tadi ada juga, di LKPD-mu tadi, biodiversitas terbesar di dunia ada di Indonesia. Di sini ya datanya ya. Nah, lanjut. Spesies ikan itu 4.782. Nah, spesies burung itu 1.711. Spesies reptil 755. Termasuk itu adalah di sini data yang ada di sini adalah terbesar di dunia. Wajar ya, Indonesia merupakan spesies datanya terbesar. Disebabkan apa? Indonesia adalah negara ya, memang pulau ya, karena Indonesia adalah negara yang ya benar, negara kepulauan, artinya kaitannya dengan biodiversitas. Kesuburan artinya Indonesia di daerah tropis, berarti curah hujan tinggi, berarti hutannya hutan hujan tropis. Kalau hutannya hutan hujan tropis, terus kemudian daerahnya tropis, tentu saja keanekaragaman hayatinya lebih banyak, karena banyak hutan, banyak berbagai macam jenis-jenis tumbuhan. Kalau banyak jenis-jenis tumbuhan, juga banyak jenis-jenis, nanti biodiversitas yang hewannya juga akan banyak. Baik, dari sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Nah itu kalau nggak ada pertanyaan silahkan dikumpulkan tugas yang tadi.
Dikumpulkan di depan. Tulis kelompoknya sudah tulis kelompoknya ini belum ditulis. Ini gandengannya ini ya, sobek aja. Yang ini gandengannya sudah ditulis kelompoknya. Di dalam sini ada. Oh ya. Dah sini Mbak sini. Baiklah. Udah dikumpulkan semua ini, ada 1, 2, kurang 1 kelompok. Kalau sudah selesai nanti kita akhiri dan kita lanjutkan pelajaran kita kita masih melanjutkan keanekaragaman hayati untuk yang selanjutnya ya. Baiklah, selesai ya. Selesai, udah dikumpulkan semua. Nah, anak-anak itu sudah dikumpul semua tugasnya. Nanti saya nilai terus dibagikan. Pasti kalian sudah jelas dengan penjelasan yang tadi ya. Baik, mungkin bisa kita tutup ya anak-anak ya. Ya, sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akhiri ya. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf ya. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat ya bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.